Shalom anak-anak, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa sama-sama yuk. Nah, lipat tangan, siapkan hati kita untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah sekolah minggu, meskipun hanya melalui secara online. Biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan beribadah dari awal sampai akhir. Tolong kami semua Tuhan, baik tante yang bertugas maupun anak-anak yang mendengarkan di rumah, bisa menerima dan merasakan hadirat-Mu melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Jika masih ada roh main-main, tidak sungguh-sungguh, roh malas, bersatu hati kami memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan pergi. Darah Yesus yang berkuasa menolong kami semua, tutup bungkus sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi roh main-main, roh malas sudah diusir. Mari kita naikkan lagu pujian pertama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, kita sudah menaikkan pujian kita mengasihi sesama kita dengan kasih dari Tuhan. Mari kita lanjutkan pada pujian selanjutnya sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan
Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati-Mu lewat perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Tolong kami Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga firman yang diberitakan bisa masuk ke dalam hati kami dan bisa bertumbuh, berbuah, sehingga yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih-Mu menyertai kami semua, terutama untuk Tante yang memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat buat anak-anak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah berdoa. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Ayo yang di rumah, ambil dulu Alkitabnya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana yang minggu-minggu sebelumnya, kita sedang belajar dalam kitab Injil Matius. Kita saat ini sudah sampai dalam Matius pasal 22. Yang sudah bisa baca, diambil dulu Alkitabnya ya. Kita buka sama-sama ya. Yaitu dalam Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Sudah siap? Baca sama-sama yuk. Kita baca perikopnya ya. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, berkata untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam kitab Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah anak-anak, sudah kita baca sama-sama ya. Saat itu berkumpul bersama-sama orang-orang Farisi, orang-orang Saduki hendak mencobai Tuhan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang sangat pintar dalam
kitab Taurat ya anak-anak. Kitab Taurat itu 10 perintah Allah itu. Masih ingat kalian yang diterima oleh Nabi Musa? Di situ semua bagi mereka ada 10 itu harus dilakukan semua. Jika Tuhan memilih cuma 1, berarti yang lain dianggap tidak kurang penting. Padahal bagi mereka semua itu penting. Mereka hendak menguji Tuhan, memilih yang mana. Tapi anak-anak, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus, dia memilih mengatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama ialah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Yang di ayat 37 ya anak-anak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Tapi tidak berhenti di situ anak-anak. Dilanjutkan pada hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya apa? Equal ya anak-anak. Tidak kalah pentingnya, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah anak-anak, di sini Tuhan mengajarkan kita sebagai manusia harus terlebih dahulu mendasarkan melakukan perintah hukum Taurat itu dengan dasar apa? Mengasihi Tuhan. Setelah kita mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi sesama. Karena nggak mungkin anak-anak kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara-saudara kita. Itu tidak mungkin. Atau kita sangat mengasihi sesama kita, tetapi tidak mau nurut sama Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu juga tidak mungkin ya anak-anak. Karena itu Tuhan itu luar biasa mengatakan jawabannya, bahwa terlebih dahulu harus ada apa? Kasih. Di sini dasarnya segala sesuatu, motivasinya, penggeraknya adalah kasih. Melakukan perintah Tuhan bukan karena apa anak-anak motivasi yang salah, tetapi karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Motivasi yang salah itu apa ya tante? Misalnya melakukan perintah Tuhan karena apa? Karena kita pikir kalau saya taat sama Tuhan, hidup saya akan diberkati, hidup saya kan gak akan pernah susah, Tuhan akan terus memberkati. Nah, atau kita melakukan perintah-perintah Tuhan karena apa? Kita takut dihukum. Aduh, Tuhan itu seperti bos yang jahat. Kalau saya tidak melakukan perintahnya, pasti saya akan dihukum, pasti saya akan menderita. Kan ya anak-anak, itu adalah motivasi yang salah. Kita melakukan perintah-perintahnya yang ada di Alkitab ini bukan karena kita ingin semata-mata karena kita ingin diberkati, atau semata-mata kita takut dihukum, takut masuk neraka, tetapi karena apa anak-anak? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita yang sudah menerima kasih Tuhan dijadikan mampu untuk mengasihi Tuhan. Karena kita sendiri manusia tidak bisa ya anak-anak, diri kita bukan tidak memiliki kasih, tapi karena Tuhan sudah mengasihi kita, kasih Tuhan itu memampukan kita untuk apa? Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mentaati perintahnya. Karena Allah itu adalah kasih. Kita baca ya ayat-ayatnya ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah anak-anak,
jika kita, ini perintah Tuhan sendiri ya anak-anak, bukan perintahnya Tante Seba, bukan perintahnya guru-guru, bukan perintahnya yang pelajaran di sekolah, bukan. Ini perintah dari Alkitab, dari Tuhan sendiri. Tuhan memerintahkan kita supaya apa? Supaya kita saling mengasihi. Jika kita sudah menerima kasih Tuhan, maka Tuhan itu akan memberi kita perintah untuk apa? Saling mengasihi. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi. Tidak mudah anak-anak ya menuruti perintah Tuhan. Mudah kalau kita mengasihi Tuhan. Tadi Tuhan memerintahkan kita untuk apa? Saling mengasihi. Apa sih Tante? Contohnya mengasihi itu seperti apa? Bilang I love you sama papa gitu ya. I love you papa, I love you mama. Atau kita suka cium-cium papa, suka cium-cium mama. Itu sudah kasih ya? Tidak cukup itu anak-anak. Sebagaimana kita mentaati perintah Tuhan, kita juga harus apa? Menunjukkan lewat perbuatan. Kalau kepada orang tua misalnya, kasih itu seperti apa? Kalau kalian bangun tidur, jangan langsung bangun begitu saja. Bantu mama merapikan tempat tidurnya. Atau jika kalian di rumah lihat, loh, kok ada gelas ya di mana-mana habis minum ditaruh di ruang tamu. Tiba-tiba gelasnya ditaruh di ruang belajar, tidak dikembalikan, coba dibantu dibawa ke mana? Tempat cucian. Kalian dengan taat kepada orang tua, dengan nurut, dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah, itu menunjukkan bahwa kalian mengasihi papa mama. Kalau mengasihi saudara gimana? Misalnya sharing, berbagi. Kalau misalnya kuenya cuma sedikit, jangan rebutan. Ini punyaku, nggak mau aku berbagi. Kasih itu berarti kalian mau berbagi. Berbagi dengan adik, berbagi dengan kakak. Mengerjakan tugas rumah dengan sama-sama. Misalnya di rumah ada 2 orang anak, satunya membantu mamanya menyapu, atau satunya membantu untuk membereskan tempat tidur tadi itu. Nah, jika kalian bekerja sama, itu tandanya kalian apa? Mengasihi orang tua kalian. Tadi Tante saya sudah kok Tante, di rumah sudah seperti itu. Saya sudah mengasihi mama, saya sudah mengasihi papa, saya juga sudah mengasihi kakak adik. Berarti saya sudah melakukan perintah Tuhan loh Tante. Saya sudah mengasihi Tuhan. Dengan mentaati perintahnya, saya juga sudah mengasihi sesama. Ada lagi ternyata anak-anak. Ternyata Tuhan gak cukup meminta kita untuk mengasihi sesama yang terdekat, yaitu papa, mama, dan saudara-saudara kita. Ternyata Tuhan juga meminta kita melakukan perintahnya. Mari kita baca sama-sama ya. Yusuf 5 ayat 38 sampai 48. Kalian baca di rumah sama sendiri ya. Di sini kita akan baca di ayat yang 43 sampai 48. Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, manakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Nah anak-anak, baca firman ini gampang ya anak-anak, melakukannya itu yang susah. Wah memang mengasihi sesamamu manusia,
nggak cukup hanya orang yang mengasihi kita, orang yang baik sama kita, tetapi juga apa? Orang yang membenci kita, orang yang tidak suka sama kita. Itu yang susah. Tante Sepa sendiri juga susah melakukannya. Kalau tante mendengar orang yang ngomong yang jahat tentang tante, waduh, tante rasanya pengen marah, kepingin balas, kepingin ngomong yang jahat juga. Atau paling enggak, udah nggak mau peduli, tante akan jauh-jauh dari orang itu. Tapi di sini diajarkan apa? Kita harus mengasihi mereka, harus tetap baik menyapa, bahkan juga apa? Tetap mendoakan. Tidak mudah ya anak-anak, tetapi kita memiliki teladan yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah teladan dalam melakukan perintah yang utama dan terutama tadi itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, dengan ketaatannya Tuhan membuktikan bahwa Ia mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati, juga Dia mengasihi sesama, Dia memberikan nyawanya bagi sesama, bagi manusia yang berdosa. Nah anak-anak, Tuhan yang sudah memberi teladan bagi kita, juga Tuhan akan memampukan kita untuk apa? Mengasihi musuh kita. Tante akan memberi contoh suatu cerita dari Alkitab, bagaimana mengasihi musuh. Sebelumnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ayo semua duduk dan dengarkan cerita yang Yesus ceritakan. Semua orang berkumpul, ada anak perempuan, anak laki-laki, orang muda dan orang tua. Yesus bercerita, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan menuju ke kota Yeriko. Tiba-tiba dia dirampok dan barang yang dimilikinya diambil. Dia dipukul dan ditinggalkan, tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam datang dan mendengar laki-laki itu berteriak minta tolong. Tetapi dia berjalan terus meninggalkan orang itu. Kemudian datang seorang Lewi dan melihat laki-laki itu terbaring. Tetapi dia juga berjalan terus tanpa peduli. Kemudian datanglah seorang Samaria. Ketika melihat laki-laki Yahudi yang terbaring di jalan itu, orang Samaria itu merasa kasihan. Dia segera menolongnya dan membersihkan lukanya, lalu mengangkatnya ke atas keledai dan membawanya pergi ke sebuah penginapan. Dia merawat orang yang terluka itu sepanjang malam. Besok hari, orang Samaria itu membayar kepada pemilik penginapan untuk memastikan agar laki-laki Yahudi yang terluka dapat dirawat sampai sembuh. Yesus bertanya, dari ketiga orang itu, siapakah sesamamu manusia dari laki-laki yang dirampok? Semua orang tahu bahwa jawabannya adalah orang Samaria yang baik hati. Nah anak-anak, sudah kita lihat kan tentang apa? Tentang orang Samaria yang baik hati. Dia menolong orang Yahudi yang dalam perjalanan diserang, dirampok. Dia bahkan membawa ke dalam penginapan, mengobatinya, bahkan memberi uang pada pemilik penginapan untuk supaya merawat orang itu sampai sembuh. Waduh anak-anak, padahal di Alkitab diceritakan bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu saling berantem, saling nggak berteman. Tapi orang Samaria ini menunjukkan bahwa ia memiliki kasih. Dia mau menolong, tidak memandang kamu tuh musuhku, jadi gak tak tolong. Kamu tuh orang yang jahat sama aku, jadi gak tolong, tidak. Bahkan ada imam-imam, ada ahli Taurat yang lewat di situ, tutup mata, pura-pura gak ngerti. Percuma anak-anak. Jika kita belajar Alkitab setiap minggu, pergi ke sekolah minggu, tapi kelakuan kita sama seperti orang Yahudi, hanya baik kepada orang yang baik, hanya mau berteman pada plek kita, bukan
Bukan berarti Tante bilang berteman sama anak-anak nakal ya, jadi ikut-ikutan nakal, bukan. Tapi anak-anak tetap baik, tunjukkan bahwa anak-anak itu tetap mengasihi mereka, tetap bersikap sopan, tetap bersikap baik. Nah, anak-anak tidak mudah ya anak-anak kita mentaati perintah yang utama yang tadi itu. Tapi jika kita memiliki kasih Allah, Tuhan akan memampukan kita untuk mentaati perintahnya, untuk mengasihi Tuhan, mentaati perintahnya, juga mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Nah anak-anak, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan jika kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan perintah-Mu, yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kami Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi Engkau yang memampukan kami. Dan jika kami mengasihi Engkau Tuhan, maka tidak akan sulit bagi kami untuk melakukan perintah-Mu, yaitu mengasihi sesama kami Tuhan, yaitu mengasihi musuh kami. Tolong kami semua Tuhan, kami lemah Tuhan, kami tidak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Berikanlah kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan, jika mereka ada dalam ulangan, jika mereka ada dalam tugas-tugas sekolah, Tuhan berikan hikmat untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Berkatilah juga orang tua dari anak-anak ini semua. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali pada ibadah sekolah minggu depan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekian dulu firman Tuhan ya. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.